Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sujistian. Eh, NPM saya 180810101153. Saya akan membahas tentang studi kasus audit TI pada ARS University. Identifikasi permasalahan di lapangan. Tujuan TI ARS University adalah penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi dan tata kelola pembelajaran e-learning yang telah berjalan. Penelitian ini menggunakan framework COVID 4.1 dengan domain plan and organize, acquire and implement, lalu delivery and support, menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner dengan narasumber yang telah ditentukan sesuai dengan domain dan kontrol objektif yang digunakan. Untuk metodenya, metode analisis data dilakukan beberapa tahap, yaitu penentuan domain, penentuan proses kontrol, lalu penentuan indikator, dan pemetaan tingkat kematangan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan atau maturity level pada implementasi e-learning ARS University. Berikut ini hasil audit TI yang saya lakukan tentang tujuan TI pada COVID 4.1 untuk respon terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis. Terdapat PO1 atau Plan Organize 1, lalu PO4, lalu PO6, dan AI3. Lalu respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai dengan arahan direksi ada P01, P06, A13, A16, DS1, ME1, ME2, ME3. Lalu untuk kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkat layanan DS1, DS3, DS5, DS7, DS10, dan DS13. Lalu untuk pengoptimasian dari pengguna informasi ada PO4, lalu AI2, AI3, AI4, DS5, DS7, DS10. Lalu untuk penciptaan TI yang tangkas atau IT agility ada DS1 dan DS3. Lalu untuk pendefinisian bagaimana kebutuhan fungsional bisnis dan kontrol diterjemahkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien. Proses TI-nya PO1, PO4, PO6, dan AI3. Lalu perolehan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang standar dan terintegrasi ada AI2, AI4, dan ME1. Lalu untuk perolehan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang standar dan terintegrasi ada AI3, AI4, ME1. Dan yang ke-9, perolehan dan pemeliharaan kemampuan TI sebagai respon terhadap strategi TI ada AI2, AI3, AI4, dan ME1. Dan untuk tujuan TI pada nomor 10 dan 11 dan 12 tidak terdaftar atau tidak ada pada laporan atau paper tentang audit TI dengan COVID 4.1. Lalu untuk yang ke-13, jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi serta solusi teknologi yang sesuai. Ada PO1, PO4, PO6, AI3, dan DS7. Lalu untuk kemampuan memberikan penjelasan dan perlindungan terhadap aset TI, ada PO3, PO4, PO6, DS5. Dan pengoptimasian infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI ada AI2, AI3, AI4, ME1. Untuk yang ke-16 ada DS1, DS3, DS10, dan PO1. Dan untuk nomor 18 sampai 27 tidak ada. Dan yang terakhir, jaminan bahwa TI dapat menunjukkan kualitas layanan yang efisien dalam hal biaya, perbaikan yang berkelanjutan, dan kesiapan terhadap perubahan di masa mendatang. Ada PO1, PO4, PO6, dan A13. Ini deskripsi dari PO atau Plan Organize. Yang pertama atau PO1 mendefinisikan rencana strategi teknologi informasi. Yang kedua mendefinisikan arsitektur informasi.
Yang ketiga, menentukan arah teknologi. Yang keempat, mendefinisikan organisasi teknologi informasi dan hubungannya. Lalu yang kelima, mengelola investasi teknologi informasi. Yang keenam, mengomunikasikan tujuan dan arah manajemen. Yang ketujuh, mengelola teknologi informasi sumber daya manusia. Yang kedelapan, mengelola kualitas. Yang kesembilan, menaksir dan mengelola resiko TI. Dan yang ke-10, mengelola proyek. Lalu untuk AI atau Acquire and Implement, ada 7, yaitu yang pertama, identifikasi solusi otomatis, lalu mempertahankan aplikasi perangkat lunak, lalu memperoleh dan mempertahankan infrastruktur teknologi, lalu mengizinkan operasi dan penggunaan. Yang kelima, pengadaan sumber daya teknologi informasi. Yang keenam, mengelola perubahan. Yang ketujuh, menginstal dan mengakreditasi solusi dan perubahan. Untuk yang delivery and support atau DS ada 13. Yang DS1 mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan. Yang kedua, mengelola jasa pihak ketiga. Yang ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas. Yang keempat, memastikan pelayanan yang berkelanjutan. Yang kelima, memastikan keamanan sistem. Yang keenam, mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. Yang ketujuh, mendidik dan melatih pengguna. Yang kedelapan, mengelola meja layanan dan insiden. Yang kesembilan, mengelola konfigurasi, mengelola masalah, mengelola konfigurasi, dan 10, mengelola masalah. Yang ke-11, mengelola data. Yang ke-12, mengelola lingkungan fisik. Dan yang ke-13, mengelola operasi. Lalu berikutnya MA atau Monitor and Evaluate. Terdapat 4 kategori MA, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja teknologi informasi. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal. Yang ketiga, memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal. Yang keempat, menyediakan data kelola TI. Berikut ini proses mapping antara keterkaitan tujuan TI di ARS University dengan proses TI berdasarkan COVID. Dari tujuan TI, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem informasi dan tata kelola pembelajaran e-learning yang telah berjalan. Tujuan berdasarkan COVID mengukur seberapa baik proses pengelolaan TI yang berhubungan dengan kontrol internal IT yang juga berkaitan dengan tujuan bisnis organisasi. Proses TI-nya terdapat PO1, PO4, PO5, A12, dan A13. Proses mapping keterkaitan tujuan TI di ARS University dengan proses TI berdasarkan COVID. Berdasarkan dari mapping di atas, maka dapat tarik kesimpulan bahwasanya ada 5 subdomain yang terlibat pada tujuan TI yang sesuai dengan ini, yaitu PO1, PO4, PO5, A12, dan A13. Ada 5. Lalu identifikasi kontrol objektif. Pada PO2 mendefinisikan arsitektur informasi. Terdapat yaitu 2.1 model arsitektur informasi perusahaan, kamus data dan aturan sintaks perusahaan. Yang keempat, manajemen integritas. Dan PO3 arah teknologi, perencanaan arah teknologi. Lalu 3.2 rencana infrastruktur teknologi. Lalu memantau tren masa depan dan regulasi. Lalu standar teknologi, papan arsitektur teknologi informasi. Lalu yang ketujuh, kompetensi personil. Untuk AI1, identifikasi solusi otomatis. 1.1, definisi dan pembelajaran persyaratan fungsional dan teknis bisnis. Kontrol aplikasi dan auditability, pemeliharaan perangkat aplikasi. Lalu AI3, memperoleh dan mempertahankan infrastruktur teknologi. Rencana akuisisi infrastruktur teknologi, perlindungan sumber daya infrastruktur dan ketersediaan, pemeliharaan infrastruktur lingkungan, pengujian kelayakan. Lalu untuk AI6,
6.1 Standar dan prosedur perubahan, 6.2 Penilaian data, prioritas dan otorisasi, 6.3 Perubahan darurat, 6.4 Status pelacakan perubahan dan pelaporan penutup, dan yang ke 6.5 penutupan dan dokumentasi perubahan. Dan DS3 ada DS3.1 kinerja dan kapasitas perencanaan, kinerja saat ini dan kapasitas, kinerja masa depan dan kapasitas, kesediaan sumber daya, pemantauan dan pelaporan. DS7 mendidik dan melatih pengguna, identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, lalu penyampaian pelatihan dan pendidikan, lalu evaluasi pelatihan yang diterima. Ini hasil maturity dan gap level yang didapatkan dari laporan audit ARS University. Ada tabel 1, rekapitulasi hasil kuesioner. Terdapat domain PO7 yang prosesnya mengelola sumber daya manusia dengan total 98. Lalu untuk AI2 memperoleh perangkat lunak totalnya 107. Lalu untuk memperoleh infrastruktur teknologi atau AI3 itu totalnya 106. Lalu AI4 menjalankan operasi dan menggunakannya total 124. Lalu DS4 memastikan ketersediaan layanan total 105. Dan DS7 melatih dan mendidik user. Nilai totalnya 111. Lalu pada tabel rata-rata yang telah didapatkan, PO7 mendapatkan indeks 3,27, lalu AI2 mendapatkan indeks 3,57, lalu pada AI3 mendapatkan indeks 3,53, lalu pada AI4 mendapatkan 4.13, lalu pada DS4 mendapatkan indeks 3,5, dan yang terakhir DS7 mendapatkan indeks 3,7. Perhitungan current maturity, tabel 3, perhitungan current maturity-nya pada PO7 karena nilai berdasarkan indeksnya mendapatkan maturity level 3, lalu pada AI2 4 level 4, AI3 level 4, AI4 level 4, DS4 level 3, DS7 level 4. Lalu gap analysis yang diperoleh dari indeks dan levelnya tadi, PO7 memiliki gap 0,43, lalu pada AI2 gapnya 0,43 juga, lalu pada AI3 0,47, lalu pada AI4 0,87, lalu pada DS4 0,5, dan pada DS7 0,8, yang rata-ratanya 0,58. Kesimpulan penelitian maturity dan gap level 1. Proses audit sistem informasi terhadap e-learning yang berjalan di ARS University dilakukan menggunakan standar framework COBIT 4.1 dengan 3 domain, yaitu 1. Proses dalam domain Plan and Organize atau PO, 3. Proses dalam domain Acquire dan Implement AI, dan 2 proses dalam domain Deliver and Service atau DS. Hasil tingkat kematangan maturity level dalam implementasi e-learning ARS University terdapat proses PO7 yang memiliki nilai 3,27 atau indeksnya. Nilai tersebut merupakan nilai paling rendah daripada nilai proses lain, sehingga proses ini beserta proses dengan nilai yang masih rendah membutuhkan prioritas lebih untuk ditingkatkan kematangannya sesuai tingkat kematangan yang diharapkan. Proses AI4 memiliki nilai kematangan paling tinggi dengan nilai 4,13. Hal tersebut dikarenakan visi dan misi ARS University dalam teknologi, sehingga terjadi komunikasi yang intens dalam implementasi e-learning antara mahasiswa dan dosen ARS University. Tingkat kesenjangan atau gap analysis antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini rata-rata
nya adalah 0,58. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.